sesuaikah dengan syariat apa yang sudah dibuat Pilpres nih, kan begitu. Kalau kita boleh mengacu pada pertanyaan yang macam itu, saya cuma bisa jawab Permata TV Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang di channel Permata TV Podcast. Bersama saya Bro Fahri. Baru pertama kalinya saya dipercaya menjadi seorang host dalam rubrik dakwah dengan tema Pilpres menurut Islam. Ya, hari ini kita kehadiran narasumber yang udah kedua kalinya hadir di Permata TV. Seorang ustadz yang udah familiar di bumi langkat ini. Langsung saja kita sambut Ustadz Insinyur Abdul Aziz SPD MM MAP. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillahirabbil alamin. Senang hari ini saya dua kali sudah di podcast ini, di Permata TV ini. Mudah-mudahan podcast ini terus berkembang. Dan alhamdulillah hari ini saya jumpa dengan host yang kedua, dengan pertemuan saya yang kedua kali, Bro Fahri, Bang Fahri. Semoga kita semua dirahmati dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini kan kita mau bahas Pilpres menurut Islam Pak Ustadz. Oke, Bro Fahri. Jadi Pilpres ini kan terakhir kali diadakan itu di 2019. Nah, Pilpres itu diadakan setiap 5 tahun sekali. Jadi 2024 ini akan diadakan lagi Pak Ustadz. Betul, Pilpres, betul, ya kan? betul. Nah, secara penyelenggaranya itu adalah KPU dan pengawasnya itu Bawaslu. Tentu semua aturan Pilpres ini udah ada landasan hukumnya Pak Ustadz ya. Yang ingin saya tanyakan nih ke Pak Ustadz, secara syariat Islam, bagaimana aturan main atau aturan menurut syariat Islam untuk Pilpres ini? Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dibahas Bro Fahri, ini pembahasan yang luar biasa nih. Berat ini. Pilpres ya kan? Dan disangkut pautkan macam mana berdasarkan syariat Islam. Ya, betul. Apapun ceritanya Bang Fahri, rekan-rekan semua, seluruh saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Pilpres dan pemilu ini sangat menentukan kita. Iya, betul. Dan kalau bahasa kita mengatakannya, ini adalah pesta demokrasi rakyat Indonesia 5 tahun sekali. Bukan tanggung nih Bang Fahri ya kan. Milih presiden kita, pemimpin kita yang membuat kebijakan untuk rakyat Indonesia yang sekarang jumlahnya ada 270 juta Bang Fahri. 270 juta. Dibarengi dengan pemilu. Bayangkan tuh peningnya masyarakat ya kan Bang Fahri. Dari caleg DPRD tingkat 2, DPRD tingkat 1, DPRD pusat, DPR pusat, DPD dan Pilpres. Satu hari itu dikemas untuk memilih pemimpin-pemimpin kita dan wakil-wakil kita. Ya, betul. Jadi kalau pertanyaan Bang Fahri tadi, apakah Pilpres atau pemilu ini sudah sesuai dengan syariat Islam? Ya, kan begitu. Apapun ceritanya Bang Fahri, apapun ceritanya, kita di podcast ini mesti satu kata. Apapun yang hendak kita katakan, NKRI itu harga mati. NKRI harga mati. Siapapun kamu selagi di Indonesia, Pancasila kita, Undang-Undang 45, Bhinneka Tunggal Ika tak bisa mati. Udah capek pendiri-pendiri kita ya kan untuk mempertahankan negara kita yang macam ini kan begitu. Tapi karena ini rubrik dakwah, ditanya apakah Pilpres ini atau pemilu ini sudah sesuai dengan syariat Islam? Ya dapat dikatakan alhamdulillah. Pancasila kita, ketuhanan yang Maha Esa, Qul huwallahu ahad, alhamdulillah. Undang-undang kita, kebebasan kita beragama dipilih, tapi tidak agama yang diakui di Indonesia ini kan satu saja, Bang Fahri. Iya, ada agama yang lain kan. Jadi kalau dibahas apakah sesuai dengan syariat Islam, kalau boleh jujur tidaklah pula semuanya. Tapi inilah keberaneka-ragaman kita berbangsa di tanah air kita Indonesia nih kan. Jadi dalam Islam nih Bang Fahri, kalau ditanya
sesuaikah dengan syariat apa yang sudah dibuat Pilpres nih, kan begitu. Kalau kita boleh mengacu pada pertanyaan yang macam itu, saya cuma bisa jawab 50-50. 50%. Tapi untuk keseluruhannya, bahwa pendiri-pendiri bangsa kita, presiden kita, wakil rakyat kita pun mayoritas orang Islam, sudah memasukkan apa istilahnya itu, prinsip-prinsip syariat di dalamnya tanpa menyakiti agama yang lain. Bahkan kita tuh hidup majemuk dan sebagainya. Kalau adalah retak-retak, masalah-masalah sikit-sikit Bang Fahri, insya Allah kita akan makin dewasa bangsa ini, insya Allah. Tapi kalau ditanya apakah Pilpres pemilu sesuai dengan syariat Islam, yang bisa saya jawab, insya Allah dengan hati legowo kita bisa dikatakan sesuai, tapi ada juga beberapa butir mungkin ketentuan yang tidak sesuai. Tapi insya Allah ke depan akan sesuai dengan kita syariat Islam. Terima kasih Pak Ustadz penjelasannya. Jadi kalau menurut syariat Islam memang intinya itu memang nggak bisa sesuai 100% Pak Ustadz ya. Iya, Pak Ustadz, karena kita bukan negara berdasarkan syariat Islam. Karena kita di sini Pancasila, lebih dari satu agama. Nah selanjutnya Pak Ustadz, saya mau nanya lagi nih. Boleh Bang Fahri. Dalam Islam, adakah syarat untuk menjadi pemimpin, dan bagaimana kita bisa menentukan pemimpin itu baik atau malah sebaliknya dia zolim? Cara menentukannya itu gimana? Oh iya. Syaratnya. Ini yang paling poin pentingnya. Maka dari awal kalau bisa itu syarat untuk menjadi calon pemimpin itu diperketat, kan begitu. Tapi kadang-kadang namanya pula hidup nih Bang Fahri. Kan jelas itu bahwa menjadi syarat untuk calon presiden mesti tamat SMA, kan gitu. Jadi wakil rakyat tamat SMA minimal, kan begitu, minimal. Tapi alangkah baiknya kalau calon presiden kita tuh kalau bisa semuanya S2 atau S3, kan gitu. Wakil rakyatnya S2, S3, dan betul-betul S1, S2, S3. Ini kan tidak sekarang. Tidak, tamat SMA, tapi mohon maaf paket. Salah rupanya paket C itu Ustaz. Tak salah, yang saya jadi masalah kan paket C ini banyak kali yang ngambil. Ujiannya entah di mana, tiba-tiba dapat paket C. Kita dulu Bang Fahri capek sekolah, dapat matematika kita nilainya 7, udah hebat kali itu. Yang paket C tak ngerti, X kali X pun nggak ngerti dia. Sin kuadrat X tambah cos kuadrat X pun nggak ngerti. Tiba-tiba nilai matematikanya Bang Fahri 8, 9, seram kita. Betul Bang Fahri ya kan? Dia pula yang dapat kerjaan nanti, dia pula jadi pejabat. Ini maksudnya. Jadi pemimpin yang adil tuh, yang jelas dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu atiullaha war rasula wa ulil amri minkum. Hai orang-orang beriman, taatlah kau kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasulullah dan pemimpin yang memerintah di antara kalian. Pemimpin yang macam mana yang wajib kita patuhi, kan Bang Fahri? Tentu pemimpin yang atiullah, atiur Rasul, yang taat sama Allah dan taat sama Rasulullah. Makanya kalau ditanya dengan hubungan yang pertama tadi Bang Fahri, kita jawab. Jadi kira-kira sesuai dengan undang-undang ini, dengan syariat Islam. Kalau bagi kita orang Islam, pemimpin yang kita wajib tidak pilih mesti atiullah, atiur Rasul. Jadi kalau agama yang lain non-Islam kan tak bisa. Itulah tadi. Tapi karena kita hidup di Indonesia, itu tak masalah. Undang-undang ini sudah paten. Kenapa? Bukan satu agama kita di Indonesia nih. Tapi kembali kepada awal, kita yang Islam nih tentu memilih pemimpin sesuai dengan syariat kita. Supaya apa? Lahirlah pemimpin yang adil tadi, seperti Bang Fahri katakan. Tak terpilih kita pemimpin yang zalim nih. Siapa pemimpin yang zalim nih? Mohon maaf, the right man and the right place, kata orang. Orang yang terbaik pasti di posisi yang terbaik. Betul itu Bang Fahri kan? Betul. Apapun agamanya, kecuali khusus kita nih orang Islam, tentulah kita ndak. Wakil rakyat kita yang dari Islam nih, pemimpin kita yang beragama Islam nih, betul-betul orang yang kompeten, akuntabel, ya kan gitu ya kan? Artinya apa? Betul-betul pintar dia, sanggup melaksanakan amanah yang dititipkan kepadanya. Ini kadang-kadang malu juga kita ya kan? Duduk-duduk nggak ngerti apa-apa, korupsi pula dia kan Bang Fahri. Kan timbul lah kadang-kadang orang, oh kalau kayak gini baguslah pemimpin tuh katanya, mohon maaf, baguslah non-Islam daripada Islam korupsi. Kan geram kita dengarnya tuh Bang Fahri. Geram, tak cocok tuh. Makanya kita yang Islam nih, pilihlah, dudukkanlah wakil-wakil rakyat kita yang betul-betul yang adil. Apa yang adil tuh? Sab'atu yujlihimullahu jilla yauma la ilaha illa jillu imamun adil. Begitu luar biasanya kata Rasulullah, pemimpin yang adil ini dapat
rewards dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yang pertama kali dilindungi di hari tiada perlindungan nanti selain perlindungan Allah, Bang Fahri, di mana nanti matahari didekatkan Allah sejengkal di atas kepala kita. Itu yang pertama kali, pemimpin yang adil. Tentu kita berharap kita dapat pemimpin yang adil. Betul Bang Fahri kan? Tapi kalau dapat kita pemimpin zalim, kata Bang Fahri tadi, acah mana itu pemimpin yang zalim? Tentulah pemimpinnya nipui rakyatnya saja. Kalau janji teh enggak Bang Fahri. Wow, kalau aku nanti jadi kades, aku jadi bupati, aku jadi wakil rakyat. Oh, aku semua cakap rakyat aja. Betul Pak Bang Fahri? Cakap atas nama rakyat, untuk rakyat. Tapi dah jadi pintu tutup. Dah jadi kaca mobil tutup. Betul enggak? Tak tahu dia rakyat itu lagi. Inilah yang dikatakan zalim. Asyaddu nasi azabai yaumal qiyamah imamun zair, kata Rasulullah. Nanti dari seluruh manusia nih, siksaan yang paling pedih Bang Fahri adalah pemimpin yang zalim. Biar bantai orang tuh Bang Fahri. Yang nipu-nipu itu boleh selamat. Itu kan nasib sial aja yang kena KPK, polisi itu ketangkul. Pikirnya yang nggak ketangkul KPK nih aman dipikirnya. Nggak tobat dia Bang Fahri. Selesai nanti di akhirat. Makanya kita nih Bang Fahri, doalah kita. Pemimpin kita nih adil. Janganlah ke depan dapat kita pemimpin yang zalim. Betul ya Bang Fahri? Setuju. Wah, cocok Bang Fahri? Cocok. Apalagi Bang Fahri? Sikat aja. Jangan segan-segan nanyanya Bang Fahri ya kan? Nah, pertanyaan selanjutnya ini agak sensitif juga bisa dibilang Pak Ustadz ya. Apa itu Bang Fahri? Untuk penonton seram-seram kok sensitif ini ya kan? Jadi gini Pak Ustadz, bolehkah seorang muslim memilih pemimpin yang non muslim? Itu secara syariat Islamnya bagaimana? Ini betul-betul nak mesti dengar nih Bang Fahri. Yuk kita dengar dulu nih, serius-serius. Dengar nih bro and sis di luar sana ya kan. Tentulah saudara kita, kan gitu Bang Fahri. Maaf cerita, apapun ceritanya saudara kita lah kita dulukan. Mohon maaf. Apa kata Allah? Innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin satu dan yang lain itu adalah bersaudara. Sabda baginda Rasulullah, al-muslimuna ikhwah la fadla li'adin ala illa bittaqwa. Semua orang Islam itu bersaudara. Tidak ada lebih satu dan yang lainnya. Yang melebihkan dia satu dan yang lainnya hanya ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya Bang Fahri kalau ditanya tadi, mohon maaf, silahkan siapa saja nak jadi calon tadi, ya kan? Agamanya beda dari kita, hak dia. Itu dibenarkan dalam undang-undang. Tinggal lagi waktu milih, masuk kita di TPS Bang Fahri. Maaf cerita, mohon maaf. Itu pun saudara-saudaraku jangan pula ribut. Ini kadang-kadang kan ribut ini. Oh ini orang Islam kok pilih ini, orang Islam misalnya. Ini kajiannya. Sebagai kita orang Islam yang sesuai dengan syariat, sesuai dengan Al-Maidah 51 tadi. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhizu wal yahuda wan nasara awliya'u ba'dhum awliya'u ba'd. Wa may yatawallahum minkum fa'innahu minhum. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Hai orang-orang beriman, kata Allah, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpinmu, karena mereka sebahagian pemimpin dari sebagian mereka. Barang siapa yang mengambil mereka jadi pemimpin, maka kalian masuk ke golongan mereka. Itu artinya ini kan cerita kita beragama sesuai dengan syariat. Kalau ada saudara kita toh nggak pilih juga, itu urusan dia, kan gitu Bang Fahri. Tapi dari podcast ini, rubrik dakwah Permata TV ini, saya Abdul Aziz sampaikan kepada Bro Fahri dan bro sis yang di luar sana, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kita nih nak cari ridhonya Allah. Carilah pemimpin-pemimpin kita, saudara-saudara kita sesuai dengan syariat kita. Dan kita tak perlu ribut sebangsa dan setanah air nih, betul nggak? Itu pilihan masing-masing. Orang itu pun mohon maaf, ada calonnya di daerah tertentu yang maaf cerita kita yang minoritas. Orang tuh tidak pilih, orang kita tak pernah ribut. Alhamdulillah. Itulah asiknya kita tinggal di Indonesia nih. Betul nggak bro? Setuju. Takbir bro, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semangat awak kan podcast kayak gini ya kan. Betul kan Bang Fahri kan? Setuju, cocok Bang Fahri kan? Cocok. Alhamdulillah. Oke, dan terakhir nih Pak Ustadz. Apa Bang Fahri? Dari beberapa tokoh yang viral, yang udah melakukan tebar pesona untuk menjadi calon presiden. Betul, udah TP-TP nih ya kan. Sedep nih ya kan. Menurut pandangan Pak Ustadz sendiri,
Siapa yang layak dan sesuai syariat Islam untuk dipilih oleh rakyat Indonesia terkhususnya Muslim? Waduh, saya sebetulnya kalau berdoa aturnya saya masuk salah satu capres Amin, nih, kan gitu kami bro, doakan, Pak Ustadz. Tapi jauh kali, entahlah nanti doa-doa bro nih kan. Amin. Yang jelas sekarang nih muncul nama-nama yang sangat familiar, betul nggak bro? Artinya yang paling punya nama nih sekarang nih kan Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Prabowo, Pak Prabowo, Puan Maharani, ya Puan Maharani, Erick Thohir, ya, Sandiaga Uno, ya, AHY, banyak, Pak Erlangga Hartanto dan sebagainya. Yang jelas tokoh-tokoh pemimpin-pemimpin partai, pemimpin P3 ya kan, Soeharto Manoarfa, menteri ya kan, semua apa ini bilang ya, punya keinginan ikhlas dan tulus untuk memimpin bangsa ini. Kita pun tak salah bro ya kan, suatu saat jadi apapun kita berdoa aja kita bro ya kan. Jadi pertanyaan tadi bro macam mana di antara nama-nama yang familiar nih ya, tokoh yang udah TP-TP lah di sosial media, yang udah banyak cetak baliho, billboard di mana-mana. Yang menurut Pak Ustadz sesuai syariat Islam itu siapa? Yang minimal mendekati lah. Yang jelas sesuai dengan syariat Islam tadi, yang kalau kita bawahan, mohon maaf, diulangi lagi, mohon maaf, tidak kita kemana-mana nih kan, cerita syariat Islam. Yang jelas ya kalau bagi kita orang Islam, Islamnya dulu yang pertama. Tapi Islam yang macam mana nak jadi pemimpin yang terbaik? Ini kebetulan kan Islam semua nih muncul nih. Alhamdulillah. Kalau nak jadi pemimpin tuh, contoh kita waktu kita sholat berjamaah. Betul tidak bro Pak Hari? Wah, ketika sholat berjamaah tuh, siapa yang di depan tuh? Itulah imam. Siapa yang di belakang? Makmum. Bisa orang semuanya jadi imam? Bisa Bang Fahri. Siapa yang paling berhak menjadi imam tuh? Yang pertama kali alamuhum, orang yang paling alim di kampung tuh. Yang berhak kali nanti yang menjadi pemimpin kita di Republik ini, orang yang maaf cerita semua punya kualitas untuk menjadi presiden. Betul Bang Fahri? Iyalah pula. Kalau pintar dia pintar, kalau bijak dia bijak, bertanggung jawab, jujur, amanah, sidik, tabaligh dan sebagainya. Itu mesti ada sama dia. Apa syarat yang kedua? Abasahuhum. Walaupun alimnya sama, Bang Fahri, jadi imam nih, alimnya sama. Siapa yang berhak yang selanjutnya untuk menjadi imam? Adalah abasahuhum, orang yang paling fasih bacanya. Coba jadi imam. Udah alim, fasih, sedap tuh Bang Fahri kan? Apa artinya untuk pemimpin kita nih, untuk berbangsa? Orang yang cekatan, cakep, pandai bercakap. Ini kan ada orang nak jadi calon presiden bercakap sama emak-emak tak tahu dia. Taunya abah-abah aja. Ada juga yang bercakap sama abah-abah saja, emak-emak tak tahu. Ada yang tahu bercakap sama emak-emak aja, emak abah-abah mana tak tahu. Mana anak tak tahu. Jadi pemimpin tuh cakep dia, fasih dia. Maaf cerita, pidato mantap. Betul nggak? Karena harkat martabat bangsa itu ada sama dia. Itu calon presiden yang terbaik. Fasih dia bercakap, fasih dia sama anak-anak, orang tua dan sebagainya. Semua kalangan bisa masuk. Mohon maaf, dia orang Islam bercakap sama non Islam pun enak, tak ribut kan gitu. Siapa apa syarat ketiganya? Awalun hijratun, kan gitu. Artinya apa? Siapa yang duluan tinggal di kampung tuh? Itu cerita imam nih. Kalau alimnya sama, fasihnya sama, umurnya apa? Siapa yang paling tua? Dan yang terakhir tuh siapa yang tinggal di kampung tuh? Artinya kalau kita taklah pilih, jadi presiden mesti yang paling tua. Tidak, artinya siapa yang dewasa pemikirannya. Betul nggak Bang Fahri? Boleh muda, 40 tahun, 44 tahun, 45 tahun jadi pemimpin di Republik kita ini, jadi presiden di negara kita ini, tapi kedewasaan berpikirnya luar biasa. Dan itu udah ditunjukkan pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Bahkan Umar Abdul Aziz tuh bukan sampai umur 40 tahun tuh memimpin Islam nih, merambah Islam nih di Afrika dan dataran Eropa. Lebih luar biasa lagi Khalifah Umar Abdul Aziz tuh. Muda-muda, tapi pemikirannya tuh sangat dewasa. Artinya apa Bro Fahri? Di antaralah nama-nama nih, Pak Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Prabowo, ini yang elektabilitasnya paling tinggi dan sebagainya. Kalau saya pribadi ditanya nih Bang Fahri, ini dia kan? nih guys. Ini dia. Ini ngeri-ngeri sedap nih ngasih namanya nih Bang Fahri. Ini maaf cerita nggak kampanye nih, tapi kalau di hati Ustadz, yang lain-lain boleh lah. Untuk saat nih, detik nih, hari ini, seandainya pilpres diadakan, ya kan?
yang paling sedap lah di hati umat Islam nih. Kalau sini pendapat saya nih, jangan marah yang di sana-sana kan boleh. Ini ranking nih ranking. Ini versinya Pak Ustadz. Kalau survei Bang Fahri kan ada juga tuh sekian persen. Kalau di hati Ustadz ini untuk yang pertama Ustadz berkenan untuk presiden tuh Anies Baswedan. Yang kedua tuh Ganjar Pranowo. Yang ketiga tuh AHY. AHY. Dan selanjutnya ke bawah tuh itu Ridwan Kamil dan sebagainya menurut. Ini tak siapa berpasangan nanti tah yang mana dan sebagainya. Allahu alam Bang Fahri. Bisa jadi wakil presidennya juga. Ya, bisa juga mereka berpasangan dan sebagainya, kolaborasi dan sebagainya. Kita tengok lah Bang Fahri ya kan, insya Allah. Tapi di antara yang nama-nama ini di hati Ustadz agak sedikit lah di atas Anies Baswedan tuh. Semoga tapi Pak Anies artinya nonton nih. Waduh, Pak Anies segala orang macam promo Pak Anies kita nih ya kan. Insya Allah. Ada sponsor. Nggak ada. Ini sponsor, ranking. Kalau survei pun di mana-mana mohon maaf. Ini Pak Ganjar Pranowo pun lagi bagus-bagusnya nih. Wah itu kan ganteng. Jawa itu kan punya kriteria juga nih. Ini kalau podcast kita nih dibahas, siapakah capres menurut suku yang terbaik kan, misalnya gitu. Wah pasti Ganjar Pranowo kan wong Jawa. Prabowo kan gitu. Anies kan bukan wong Jawa kan misalnya kan gitu ya kan. Artinya ini kalau kita bahas, artinya pandangan umat, pandangan tokoh-tokoh ulama termasuk saya pribadi yang dari kampung nih kan gitu nih. Insya Allah yang saya sebutkan tadi, insya Allah yang akan mengisi menjadi pemimpin bangsa kita ke depan. Amin Bang Fahri. Mudah-mudahan siapapun yang jadi, itu nih Bang Fahri, bisa mengemban amanah dengan baik. Amin Bang Fahri. Jujur. Amin Bang Fahri. Jadi pemimpin yang adil, yang diridhoi Allah, hanya takutnya kepada Allah dan cintanya kepada rakyat. Benar sekali. Oke guys, itu tadi penjelasan dari Pak Ustadz dan versi calon presidennya jika ini kita nggak ada disponsori siapa-siapa, ini cuma nggak ada podcast biasa dengan Pak Ustadz. Ini versinya Pak Ustadz ya, jangan ada yang baper di sini nih. Oke. Alhamdulillah diskusi kita hari ini berjalan lancar dengan Pak Ustadz atau dikenal biasa UAS. Dan ternyata guys, Pak Ustadz Uwas ini juga seorang konten kreator, ya Pak ya? Betul. Channel YouTube-nya apa itu Pak? Waduh, baru juga nih, ya kan? Channelnya Uwas Channel. Uwas Channel. Dengan N-nya nggak double ya, channel. Kebiasaan channel N-nya double. Jadi Uwas, UAZCHANEL. Uwas Channel. Nih, tengok nanti tulisannya. Nanti Uwas Channel. Ya. Linknya juga ada, nanti kita taruh di deskripsi. Alhamdulillah ditaruh, ya kan? Makasih bro. Jadi guys, kesimpulannya yang pertama itu dari hasil diskusi kita hari ini, rubrik dakwah hari ini, pertama, syarat dan ketentuan undang-undang yang berlaku di Indonesia itu 50%-nya lah Pak, ya, sesuai. Sekitar segitulah ya kan. Nggak bisa 100% karena kita bukan negara Islam. Betul. Oke. Yang kedua itu ternyata dalam Islam itu sesuai dengan tadi pandangan dari Pak Ustadz itu ada cara-cara memilih pemimpin, itu ada. Udah ada aturannya gitu Pak ya. Betul. Dilihat dulu dari pertama tadi yang dia jadi imam. Iya, mesti kemampuannya, wa'lamuhum, alimnya, kealimannya, kefasihannya, umur kematangannya, baru ke umurnya. Dan siapa yang paling dekat sama kita kan begitu. Itu dia. Umurnya pun maksudnya bukan umur angka ya Pak Ustaz, kedewasaan. Iya, begitulah artinya, kedewasaan kita. Karena ini untuk pemimpin bangsa ya kan gitu. Kalau imam kita sholat berjamaah, jelas umur dari angka ya kan gitu. Dan kesimpulan kita yang ketiga, secara Islam Muslim itu memanglah wajib memilih seorang pemimpin yang Muslim juga. Mudah-mudahan dimengerti, jangan disalahgunakan ya bro sis. Insyaallah maksudnya pahamnya tuh ya. Oke guys, alhamdulillah podcast kita hari ini berjalan lancar. Terima kasih Pak Ustadz udah menyempatkan datang ke sini. Insya Allah Bang Fahri. Nanti datang lagi Pak Ustadz. Boleh Bang Fahri, standby kapan saja kan gitu. Ya kan? Apalagi untuk dakwah, mudah-mudahan dakwah ini bermanfaat Bang Fahri ya. Jadi terima kasih Bang Fahri.
sudah mengundang saya di Permata TV Podcast. Luar biasa. Terima kasih. Oke, makasih Bang Fahri. Oke guys, jangan lupa nanti di subscribe Permata TV channel, dan jangan lupa subscribe juga ke channelnya Pak Ustadz. Boleh. AZ spasi UAS Channel. UAS Nggak Channel. ada spasi ya. Oh, UAS Channel gitu Iya. guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.